Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd humidat hisaluhu saniyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seger nih habis pada minum, habis istirahat, alhamdulillah. Tapi dikit lagi nih rawan, dikit lagi habis makan begini nih 5-10 menit lagi ngantuk. Ya, nggak apa-apa nih, cuman sebentaran doang. Jarang-jarang mumpung saya lagi diundang di Turki nih maksudnya. Jauh ini. Kalau nanti ditanya muludan di mana, di Turki, jauh juga. Turkinya di Istanbul apa di Ankara, terserah dah. Pokoknya di Turki aja. Guru kita udah ngomong tadi, ini muludan Turki nih gitu kan. Kayaknya Ustadz Zainal Fajri juga jarang-jarang diundang baca Quran di Turki, jarang-jarang. Semoga malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya sahibul bait, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim beserta segenap keluarga yang hadir di sini, tetangga-tetangga, murid-murid, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu beliau semuanya, mantu-mantu beliau, cicitnya mungkin udah ada. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, tadi baru saja kita sama-sama menghormati guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas, ya, Al-Attas. Alhamdulillah beliau sempatkan di sini tadi, dan beliau bilang pas rakal juga saya pulang. Alhamdulillah udah dapat keberkahan. Jadi ketika kita ketemu dan berkumpul di tengah-tengah orang baik, itu pasti keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Ustadz Hamdani, Ustadz Zainal Fajri, Ustadz Tirmizi, Ustadz Mustafa, Ustadz apa lagi? Ustadz Rahmat, Ustadz banyak semuanya, Ustadz semuanya. Insya Allah semuanya ngumpul di sini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah, mendapatkan keberkahan dari umat Rasulullah yang terbaik juga, Kata Rasulullah, kuntum khaira ummah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik itu. Malam hari ini tentu tiada kata yang paling pantas bagi kita untuk kita ucapkan kecuali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang juga, nih udah lama juga nggak hujan kayak gini. Ini orang yang datang pasti orang-orang yang diberkahi, yang terpilih. Kalau niatnya setengah hati, becek ini, bener. Kalau setengah hati becek. Mestinya kalau nggak hujan, penuh kali ini. Penuh. Tapi memang terseleksi oleh alam katanya. Itu bahasa sekulernya. Tapi kalau bahasa kitanya, bahasa orang agamanya, ya Allah memang udah cariin nih yang cakep-cakep nih yang cakep-cakep.
yang ujian apapun juga, kalau untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah kita datang. Itu yang dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah ikut aja dah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara orang yang dimudahkan langkah kakinya ke majelis ini. Majelis ini majelis yang berkah, guru kita. Majelis yang berkah. Saya ngerasain, dan beberapa kali saya sudah sampaikan di forum ini juga, mudawamahin aja. Saya dapat. Jadi kalau orang-orang mungkin baru katanya. Kalau saya dapat, dan saya dapat insya Allah dunia dan akhirat saya dapat dua-duanya. Saya dapat. Dunia apa yang saya belum tahu? Perasaan saya udah banyak yang saya tahu. Gara-gara saya ngaji jurumiyah di sini. Dulu bukan di sini dulu ngajinya. Gara-gara ngaji jurumiyah, al-wasilatul fikriyah, kemudian al-kharidatul bahiyah, terus apa lagi? Mutammimah, Ashmawi, Qatrun Nada, Yasin al-Fakihi, Ibn Aqil, Alfiyah, Ibn Malik. Dan kemudian ngaji-ngaji kitab-kitab yang lain sampai ngaji-ngaji tafsir. Ngajinya sama di mana juga. Tapi hari ini kita berkumpul, saya katakan, di tempat yang berkah karena saya saksikan sendiri. Dunia dan akhirat. Saya dapat ini. Mudawamahkan saja. Ya kalau enggak sampai kayak si fulan, sampailah kayak si fulan yang lain. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi lagi, tambahkan lagi keberkahan bagi majelis ini. Salawat dan salam tentu kita sanjungkan, tidak henti-hentinya, semestinya terus-terusan kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Allah dan malaikatnya aja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Buat apa dia mau solawat? Kayaknya kayak ngegarmin laut begitu kan. Tapi Allah hendak mengajarkan kepada kita, banyakin solawat, perbanyak solawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu majelis yang tidak dibacakan solawat, Allah akan memberikan laknat paling kurang. Maka setiap kali kita duduk, ya bacalah solawat sekali. Berapa susahnya solawat. Mau yang paling gampang ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau agak sopanan dikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Perbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau mau dengerin ceramah di YouTube juga banyak, Ustadz Hasan, banyak. Pasang aja di sini, saya sedikit aja. Dan yang lucu-lucu banyak di YouTube juga. Dengerin aja ya. Hari ini saya mau bicara soal sedikit terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadisnya semua orang udah hafal, rata-rata udah pernah dengar. Sesungguhnya hanya saja aku diutus untuk memperbaiki kemuliaan, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin, banyak yang terkait dengan ini. Ketika ditanya kepada seorang istrinya terkait dengan perilaku Rasulullah
akhlaknya kayak apa? Beliau Siti Aisyah mengatakan khuluquhu al-Quran, dan Quran menyaksikan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin, sekarang ini hadis itu menjadi sangat update. Sekarang ini banyak orang yang mengajarkan anaknya dengan ilmu-ilmu sains. Dengan ilmu-ilmu eksak, dengan ilmu-ilmu seperti itu. Bukan si nyesel, bukan. Sekarang yang dulu-dulu zaman saya sekolah itu kita hafalin 1 kali 1 sekian, 7 kali 7 49, 8 kali 8 6, 49 kali 9 81, 11 kali 11 121, 12 kali 12 144, 15 kali 15 225 dan seterusnya. Sekarang bukan sih sia-sia. Sekarang sekali pencet tahu dia. Iya enggak? Jangankan bilangan bulat, bilangan pecahan enggak susah-susah. Mau pecahan berapapun juga gampang, bisa. Itu hitung-hitungan. Ilmu sosial. Sama juga. Kita mau nanya apa nih? Siapa sih pahlawan dari Jakarta yang meninggal tahun sekian? Bunyiin aja di situ. HP kita udah bisa jawab itu tuh. HP kita udah bisa jawab itu. Bukan sih nyesel, nggak apa-apa, bagus juga. Bukan nyesel. Tapi ternyata dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir-hampir orang nggak perlu belajar apapun juga. Yang paling utama sekarang belajarnya adalah bagaimana kita bisa memperlakukan itu secara etik, secara etis. Orang pinter aja kalau nggak ada akhlaknya, kalau nggak ada etikanya, nggak ada harganya sekarang. Bahkan banyak sekarang bukan cuman pinter, duitnya banyak, tapi etikanya nggak ada harganya juga. Sekarang banyak sekali, banyak bener orang-orang yang umurnya belum seberapa, duitnya udah banyak yang minta ampun. Kadang-kadang nggak sopan sama orang tuanya, dia pikir orang tuanya kecil, duitnya juga segitu, hitungannya materi. Maka ketika Rasulullah menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, disitulah pentingnya diutus dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di beberapa negara tertentu, di negara maju dan bukan negara muslim sayangnya, beberapa sekolah, bukan beberapa sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah di negara tersebut, saya nggak sebutkan, di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, anak kelas 1, anak kelas 2 dan kelas 3 SD itu nggak diajarin baca dan nggak diajarin nulis, gampang. Sekarang anak-anak kita, cucu saya yang kecil-kecil, dulu kalau anak kita pengen ngomong bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya, mesti dikursusin. Bener nggak? Ada yang pada kursus nggak bahasa Inggris dulu?
Zaman kita dulu pada kursus, zaman anak saya juga pada kursus, tapi zaman cucu saya sekarang, yang sekarang ini umurnya 7, 8, 9, 10 tahun, itu Inggrisnya nggak pakai kursus, iya kan? Inggrisnya nggak pakai kursus, dia ngomong aja begitu. Jadi saya bilang cucu saya kalau saya lepas di Singapura hidup, dia bisa, dia ngomong apa juga bisa. Dan bukan cucu saya aja, banyak saya kira yang punya anak-anak sekecil itu udah ngomongnya Inggrisnya cas cis cus gitu ya. Jadi beda. Kalau dulu sekolahan perlu ada pelajaran tambahan kursus bahasa Inggris, sekarang enggak. Sekarang yang diperluin adalah kursus etika, pelajaran etika, pelajaran akhlak. Zaman dulu saya ngaji di Guru Somad sini. Nah, yang seangkatan saya pada tahu, pada ngerasain nih, Muhammad nih, Nabi. Kita ngaji itu di situ bacaan kita ada al-akhlaq lil banin buat yang laki-laki. Ada 6 jilid itu waktu itu. Ada al-akhlaq lil banat. Yang perempuan bacanya al-akhlaq lil banat, yang laki-laki al-akhlaq lil banin. Kalau ditanya anak sekarang nggak ngerti itu. Itu diajarin gimana caranya ngebantu orang tua, gimana caranya kalau tidur bangunnya gimana, baca ini, baca itu, segala macam. Ada itu semuanya, diajarin. Ada 6 jilid itu, dibaca hampir hatam kita semuanya tuh. Jadi kalau hatam di sini, Allah yarham Guru Somad, mudah-mudahan beliau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Pondok Labu tuh pada beragama, ya beliaulah yang ngajarin kita bisa ngerti agama. Tegas, keras, nggak apa-apa. Kalau sekarang yang kayak gitu bisa dibawa ke pengadilan, laporin ke polisi. Emang kagak sopan, bener. Karena orang tuanya kurang sopan gitu kan, kurang belajar etika. Padahal bukan di yang nggak boleh itu kan, yang nggak boleh kejem. Kalau keras sedikit mah boleh. Anak kita aja hadis Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintah dia, kasih tahu sholat, kerasan dikit. Wadribuhum li ashrin. Kalau udah 10 tahun belum juga sholat, pukul dia. Jadi keras, nggak boleh. Wah, ini melanggar hak asasi. Enggak, ini bukan kejam. Yang nggak dibolehin itu kejam. Kalau keras harus, kalau nggak dikerasin kagak bakalan dia sholat, kita kerasin. Jadi akhlak itu penting sekali, dan itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Biasanya ada 3 variabel yang dipakai orang. Yang pertama logika, yang kedua estetika, yang ketiga etika. Ini etika yang paling penting. Kalau logika itu benar atau salah, itu yang kita belajar, kita hafalin. Ada orang ngafal surah, ini benar, ini salah. Dia bacanya salah, dia bacanya benar. Nah, kalau dia bacanya benar, ya itu benar namanya. Logikanya main, dia benar dah. Ingetannya kuat. Estetika itu pantas atau enggak. Nih kayak pakai begini, pakaiannya begini, bawahnya kita pakai celana training, cocok nggak? Enggak. Ada pasangannya. Ini kita pakai begini nih, ininya kita pakai topi koboi, bisa nggak? Kata orang salahnya apa gitu kan? Salah apa gue gitu kan? Nggak salah apa-apa saya. Topinya topi saya, bukan nyuri dari orang. Kata orang nggak ngerti estetika kamu, nggak ngerti mana yang pas. Cocok-cocokin. Maka kalau kita mau berangkat ke majelis taklim, kita lihat, kalau mau muludan kita lihat pantas enggak pakaian saya gitu kan. Kalau entar perginya ke pasar, ya bukan pakai begini mungkin. Kalau kita lagi mau belanja, kita mau ke pasar pakai kayak gini, orang pasar pada ketawain juga kali gitu ya. Meskipun boleh-boleh aja, kayak kita bilang sarung gue, sarung saya sendiri gitu kan, boleh jadi. Itu estetika. Ada lagi etika.
Kalau estetika itu bagus dan jelek. Ada orang ngelukis, oh lukisannya cakep, bagus. Ada orang ngelukis lagi, ah lukisannya jelek ini, begitu. Itu namanya estetika. Ada orang bikin rumah, rumahnya cakep, rumahnya jelek, itulah estetika. Nah, ada yang terakhir itu etika. Etika itu ukurannya baik dan buruk. Ada ketemu sama guru kiai, dia cuman begini doang, halo Pak Ustadz gitu. Kata orang itu kagak sopan, nggak beretika. Padahal apa urusannya juga, katanya begitu kan? Itu panjangnya pada hakikatnya itu seperti itu. Itulah pelajaran akhlak. Saya mengatakan bahwa ada satu negara maju sekarang yang sudah mulai seperti itu. Masih kelas 1 tuh diajarin cara naruh sendal, cara nyebrang, cara hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Semuanya diajarin. Cara nyuci sepatu, cara nyuci tas di anak-anak yang baru kelas SD itu, jangan dia manja, diajarin, oh kalau nyuci tas ini begini, tasnya ini, dicucinya pakai ini, dan seterusnya. Itu diajarkan etika kepada mereka. Kenapa? Ternyata logikanya nanti masih bisa dikatrol, tapi kalau udah nggak bener, etikanya susah. Kalau etikanya nggak bener, nggak bisa, nggak bakalan dia bisa nunduk palanya di depan gurunya. Coba anak kita sekarang, kalau kita nggak ajarin, cium tangan sama kita ditaruh di mana? Anak-anak yang seumuran saya itu nggak pernah lakukan itu. Anak sekarang pasti ditaruh di sini, ditaruh di pipi, gitu kan? Ada kadang-kadang ditaruh di rambut, gitu kan? Kita mau rubah. Kalau masih kecil masih bisa kita rubah. Tapi kalau udah seumur saya, nggak akan. Maka perlu penanaman akhlak dari awal. Itulah yang dikatakan, disabdakan Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Makanya Rasulullah sebelum jadi nabi saja orang katakan akhlaknya terbaik. Karena ketika dia didapat gelar orang yang paling terpercaya, namanya Al-Amin, itu pasti akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Dia ketika dia jadi orang biasa, dia baik. Dia jadi pekerja kuli, dia baik. Dia jadi pedagang, dia baik. Dia jadi pengembala kambing, domba, dia juga baik. Itu akhlak itu pentingnya sampai ke situ. Jadi Rasulullah itu diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Sebelumnya ada enggak? Sebelum ada ajaran Islam ada etiket-etiket tertentu, tapi dia belum sempurna. Disempurnakanlah oleh ajaran ini, oleh ajaran Islam. Maka itu menjadi penting sekali. Saya mengatakan bahwa bukan ilmu lain nggak penting, ilmu lain juga penting. Ilmu lain juga penting. Tetapi akhlak itulah yang paling penting. Akhlak paling penting. Perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Ajarin anak kita etiket yang baik. Rasulullah ngajarin seperti itu. Ajarin anak kita etiket yang baik. Kemudian akhlak yang kayak apa? Aisyah mengatakan akhlak yang kayak apa itu ketika dia melukiskan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu ya yang ada di Quran semuanya. Mulai dari alhamdulillah, bayangin dari Al-Fatihah itu etiket yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya. Kalau mau munajat dan minta sesuatu kepada yang lebih tua, kepada yang lebih mulia, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, itu caranya seperti itu diajarin. Kalau mau minta jangan langsung Pak, Bapak, Baba, Ayah minta duit, bukan, enggak. Al-Fatihah itu ngajarin. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, artinya kita memuji Allah yang memiliki seluruh alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau ya Allah yang maha pengasih, Engkau juga maha penyayang. Perlu berlipat-lipat tuh. Maliki Yaumiddin, Engkau bakal jadi penguasa nanti di hari pembalasan. Baru kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya taat kepada Engkau ya Allah, saya sembah, hanya Engkau yang saya sembah, dan hanya Engkau saya meminta. Baru mau mintanya tuh, baru kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya permintaannya itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita mau to the point, jadinya kita bacanya ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah mengatakan jangan begitu. Maka ketika kita berdoa, kan kita nggak pernah berdoa kita ngangkat tangan Rabbana ghfir lana wali walidaina Rabbana apa, kita baca misalnya Allahumma inna nas'aluka, kita nggak langsung itu, kita bacanya biasanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Terus baru kita minta Allahumma barik lana. Enggak ujug-ujug kita baca Allahumma barik lana, enggak, ada etiketnya tuh. Dari situ ada etiketnya. Sesuatu yang diminta dengan etiket, dengan etika, dengan akhlak yang baik, kita ngasihnya juga biasanya cepet. Coba kalau orang ujuk-ujuk datang, kita nggak kenal, nggak pernah datang ke rumah kita, dia datang, Pak minta duit gitu. Kalau dia datang kayak gitu, tiba-tiba dia minta duit, kalaupun kita kasih paling recehan. Tapi kalau orang itu datang, duduk di rumah baik-baik, dia cium tangan, bulak-balik dia cium tangan. Bapak rumahnya cakep amat, mobilnya cakep amat, Bapak rumah Bapak rapi bener, Bapak begini bla 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 bla. Itu yang dibilang alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa pujian itu bertumpuk-tumpuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah etiket bagi orang yang mau minta tuh begitu. Puji dulu, cakep bener Pak pakaiannya, pecinya cakep bener, bajunya klimis banget Pak, oh begini. Habis dipuji, Pak bisa nggak saya minta duit dikit? Gitu kan, itu yang dibilang ihdinas siratal mustaqim. Ya ditunjukin kita jalan yang lurus, karena mintanya menggunakan akhlak yang baik. Itu yang dikatakan khuluquhu Al-Quran. Dari Fatihah saja itu udah ajaran akhlak. Banyak kalau kita kaji panjang gitu. Pendek kata saya ingin katakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu explore, dalami, ada di Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas terakhir. Di situ semuanya ajaran-ajaran yang beretiket, dan itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang hari ini kita peringati maulidnya, dan hari ini kita sambut kedatangannya. Saya sekali lagi saya katakan, ketika kita muludan, yang paling penting dulu engkong saya Bapak Haji Nawar kalau ngajak saya muludan di Kuitang dulu. Saya wajib ngikut muludan di Kuitang tiap Kemis sore, ya Bang Wiji ya, Kemis sore di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Kemis sore penghujung Rabiul Awal itu kita datang ke sana. Saya ingat banget, di mana-mana kalau masih kecil, saya bilang waktu masih kecil, Bapak Haji Nawar itu kalau muludan habis rakal dia pulang, dia tarik aja tangan saya, tangan kita nih, saya, mamang saya Mang Wiji, mamang saya lagi satu Allah yarham, Haji Hafiz, ditarik aja. Kita suka nanya, kok diajak pulang? Dia bilang gitu kan. Udah selesai muludan. Muludan itu adalah memperingati kelahiran Rasulullah, dan ketika kita membaca solawat-solawat tertentu, itu yang kita baca serakal, yang tadi kita baca Maulid Barzanji ada serakalnya, kita baca asyraqal, itu qila banyak orang-orang yang punya kasyaf ngelihat Rasulullah tuh datang. Jadi kita sudah didatengin oleh Rasulullah insya Allah. Makanya sekali lagi saya pernah ngomong juga di sini juga, saya bilang, makanya kenapa ketika serakal itu kita harus berdiri. Kalau Pak RW, Pak RT datang, Pak Lurah datang, pada diri enggak? Pak Camat datang, berdiri enggak? Pak Wali Kota datang enggak? Berdiri enggak? Presiden datang, kita berdiri enggak? Dimarahin sama orang kalau enggak berdiri, katanya kita enggak berdiri, kagak sopan banget lu, dibilang gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu. Masa Rasulullah datang kita agak mau berdiri? Nah itu Rasulullah datang. Cirinya apa Rasulullah datang? Cirinya Rasulullah itu badannya wangi. Badannya wangi. Kalau kita nggak nyium datangnya Rasulullah dengan wangi badannya, paling nggak tadi ada yang ngedarin minyak wangi nggak? Tafaul. Kita mencium wangi seolah-olah mencium kedatangan Rasulullah dengan wanginya. Dia datang semuanya. Orang yang sholawat dia sambut sholawatnya semuanya. Kan ada jutaan orang yang sholawat. Kata Rasulullah, bagi Allah itu gampang, bisa. Dan dia nih malam ini ada berapa muludan di Jakarta, ada berapa muludan di Pulau Jawa, banyak bener nih muludan. Ada berapa muludan di Indonesia, ada berapa muludan di Asia Tenggara, ada berapa muludan di dunia. Saya pikir tadinya di Amerika nggak ada muludan. Ada, saya punya teman saya ada tinggal di New York. Kalau lagi muludan dia kirimin tuh apa namanya linknya ke saya, sama muludan sama kita tuh kayak tadi tuh sama. Bahkan dia lebih mantep lagi. Kalau kita muludan biasanya Barzanji, tadi kita baca Barzanji kan ada berapa pasal tadi yang kita baca? 4 pasal kita baca kan? Bagus, saya seneng nih baca wabakdunya kagak disingkat dan bacanya pelan-pelan karena di situ berkahnya. Ada yang mestinya 4 pasal, ini udah 4 pasal tuh, padahal di sono masih ada banyak pasal, kagak ada. Dan saya senang hari ini dibaca doanya Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, itu dibaca karena di situ endingnya. Nah ketika kita baca itu, masa Rasulullah datang ke kita, ngapain Rasulullah datang? Kata Rasulullah, yakinlah bacaan kamu baik, insya Allah Allah tentukan, Allah kirim Rasulullah datang ke sini. Makanya kalau ada serakal kagak berdiri, kayak kurang sopan. Lurah aja datang kita berdiri, kecuali yang udah nggak kuat diri. Makanya kalau lagi serakal, yang baca serakal lihat-lihat. Kalau ada orang yang umurnya udah nggak muda lagi, jangan terlalu panjang, pendek-pendekin dikit supaya ya nggak malu-maluin orang yang udah nggak kuat berdiri.
ada beberapa. Saya, orang tua saya, mertua saya kalau mulu, dan saya suka pesenin kalau saya datang. Saya yang baca serakal, saya bilang jangan panjang-panjang banget. Karena apa? Ada orang tua, kesian, saya bilang. Kecuali siapin kursi biar duduk dia. Hadirin, itu yang penting bagi saya untuk saya ingatkan pada kesempatan ini. Sekali lagi, akhlak dan etiket itu penting. Itulah Rasulullah diutus untuk kita semua. Itu yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu ya Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bahkan ada satu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, buat semua manusia. Rasulullah tidak diutus buat orang Islam tok. Rasulullah bukan diutus buat manusia tok. Rasulullah diutus buat semua seru sekalian alam. Jadi Rasulullah harus juga mengajarkan bagaimana mencintai lingkungan, mencintai orang-orang. Kalau dia beda akidahnya sama kita, gimana? Ada akhlak, cara memperlakukan orang yang berbeda keyakinan sama kita ada. Ada yang beda rumah sama kita, ada caranya. Beda kampung sama kita, ada juga caranya. Dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, dengan paman, pendek kata dengan semuanya. Bahkan dia ngatur kalau suatu ketika orang tua kita beda keyakinan, ada. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi akhlaknya wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahasanya itu digunakan. Kalau dia beda keyakinan antara si anak dengan si orang tua dengan anak, gimana caranya? Itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau dia ngajak orang yang beda keyakinan sama kita, ngajak maksain supaya kita masuk ke akidahnya dia, fala tuti'huma. Lawan, jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi perlakukan dia dalam muamalah di dunia ini dengan baik. Tetap dia kamu hargai, kamu hormati karena dia orang tuamu dan seterusnya. Lihat bagaimana akhlak itu diterapkan meskipun pada situasi-situasi yang sangat genting. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Maulid Turki hari ini. Mudah-mudahan suasana Turki, karpetnya udah mirip-mirip Turki, insya Allah. Apalagi yang udah mirip-mirip Turki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kemampuan untuk menjaga akhlak dan etiket yang baik. Ajarin juga anak-anak kita, cucu-cucu kita akhlak dan etiket yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa mengarungi kehidupan di masanya nanti dengan baik dan diterima oleh masyarakat dengan baik juga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.